Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Tapi sebelumnya saya ucapkan bagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah, bahkan yang ada di tempat ini, Shalom. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi ini kembali kita sama-sama akan menerima kebenaran firman Allah dalam minggu kedua di bulan Desember. Di dalam kehidupan ini berbicara tentang mengerti hati. Tidak seorang pun yang dapat sepenuhnya mengerti hati orang. Sekalipun itu orang tua kita sendiri, anak kita sendiri, keluarga dekat kita sendiri, atau sahabat karib atau akrab kita sendiri. Mereka semuanya terbatas di dalam memahami kita. Tetapi di sini ada satu pribadi yang harus kita tahu dan kita sadari bahwa dia sangat mengerti hati kita, dia sangat peduli dengan kehidupan kita, dan dia tahu sampai kedalaman hati kita. Dan itu saya tidak perlu tanyakan, pasti Bapak Ibu semua, baik kita yang ada di sini maupun yang di rumah akan tahu bahwa dia siapa. Dia adalah pribadi Yesus Kristus yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Itu sebabnya ada pujian katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Hanya Tuhan yang mampu dan tahu menyelidiki hati saya dan saudara. Dan tidak ada satupun di dalam hidup kita yang kita bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Makanya pujian katakan, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Jadi tidak ada yang bisa tersembunyi apapun itu di hadapan Tuhan. Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10 dikatakan, Yeremia pasal yang ke-17 ayat 10 katakan, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberikan balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bahwa Tuhan itu menyelidiki hati. Tuhan itu yang menguji batin. Dia tahu sampai kedalaman hatiku dan hatimu. Kalau manusia di dalam mengetahui keadaan hati seseorang itu terbatas. Tetapi Tuhan adalah Allah yang hidup. Yang tidak pernah sedetik pun melihat kehidupan kita dan dia lupa dengan keadaan saya dan saudara. Tuhan kita adalah pribadi yang maha kuasa, maha kudus, dan kemahakudusan itu tidak membuat dia menutup diri untuk menyembunyikan hatinya kepada saya dan saudara. Bukan karena Tuhan itu kudus sehingga dia tidak bisa terbuka hatinya. Dikatakan ya, Tuhan membuka dirinya setiap saat dan setiap waktu supaya manusia, supaya saya dan saudara, supaya kita semuanya boleh mengerti hatinya Tuhan. Tetapi ingat saudara, orang yang mau mengerti hatinya Tuhan adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Itu sebabnya yang menjadi pertanyaan saya pada saat pagi ini, bahwa kalau Tuhan saja dapat mengerti hati kita, seluruh kehidupan kita, peduli dengan keberadaan kita, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita mengerti hatinya Tuhan?
Apakah kita tahu apa yang Tuhan inginkan? Kita mau menyenangkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mengaku sebagai orang Kristen yang sudah lama, yang sudah mungkin kita mengikut dia dari kita kecil, kita sudah ikut sekolah minggu. Apakah kita sudah mengerti hati Tuhan? Sudahkah kita mengerti hatinya? Firman Allah pada saat pagi ini, saya akan memberikan tema yaitu, buka contekan dulu Bapak Ibu. Temanya adalah mengerti hatinya Tuhan. Ini. Tema kebenaran firman Allah adalah mengerti hatinya Tuhan. Kalau Tuhan saja mampu mengerti hati kita, mungkin kita bilang, ya itu kan Tuhan. Tuhan pastilah orang dia yang menciptakan kita. Tetapi kita pun bisa mengerti hatinya Tuhan. Karena Tuhan tidak menutup diri. Ini. Dan seseorang yang bisa mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang spesial, gitu kan? Dalam kehidupan kekristenan sangatlah penting mengerti hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Banyak orang berpikir karena sudah terlahir Kristen, ini ya, sudah setia aktif dalam pelayanan, sudah khatam membaca Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Sudah memberikan waktunya untuk berdoa, bersekutu, dia mampu mengerti hatinya Tuhan. Belum. Itu belum jadi ukuran. Mengapa? Karena sesungguhnya mengerti hati Tuhan itu bukan dilihat dari keadaan-keadaan yang kita lama dari menjadi orang Kristen. Atau kita sudah aktif gereja, kita sudah setia membaca Alkitab, kita sudah setia berdoa. Karena kita banyak dapati Bapak Ibu, orang Kristen bahkan kalau mau jujur, kita sendiri pun pernah berkeadaan seperti itu. Kenapa? Kita sendiri pernah berkeadaan yang sibuk dengan segala pelayanan, dengan segala rutinitas, dengan segala aktivitas di dalam pekerjaannya Tuhan. Tetapi kita sangat jauh sekali dan kita sangat belum mengerti artinya Tuhan yang sebenarnya kalau kita mau jujur. Karena apa? Karena kita mengerjakan segala sesuatu karena sebatas rutinitas. Hanya sebatas aku sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, aku harus bekerja melayani Tuhan. Hanya sebatas karena aku menjadi orang Kristen, lahir menjadi orang Kristen, maka aku harus beribadah, aku harus ke gereja, aku harus baca Alkitab. Hanya itu, hanya sebatas. Dan itu merupakan suatu rutinitas terjadwal di dalam hidup kita. Tetapi di sini kita mau belajar bahwa kita mau menjadi pribadi yang mengerti hatinya Tuhan. Dan di sini kalau kita lihat, mungkin Bapak Ibu sudah sudah mengenal tokoh ini adalah dari tokoh seorang wanita yang begitu mengerti hatinya Tuhan di dalam Alkitab, yaitu kira-kira siapa yang di gereja tahu? Iya, benar, Maria. Maria, saudara Marta dan Lazarus adalah pribadi yang sangat mengerti hatinya Tuhan. Ketiga bersaudara ini dikenal sebagai keluarga yang sangat mengasihi Tuhan dan sangat dekat di hati Tuhan. Itu dibuktikan setiap Yesus melakukan perjalanannya dalam memberitakan kebenaran, dalam menyerukan pertobatan. Saat dia ada dalam perjalanannya, dia selalu singgah di mana? Di desa atau di tempat di mana Maria, Marta dan Lazarus tinggal, yaitu di Betania. Di situ dia selalu singgah untuk mampir ke rumahnya Marta, Maria dan Lazarus. Tetapi jika kita perhatikan baik-baik, di antara mereka bersaudara ini, maka Marialah yang sangat mengena di hati Tuhan. Bukan Tuhan tidak sayang kepada Marta. Bukan Tuhan tidak sayang kepada Lazarus. Bukan Tuhan tidak memperdulikan mereka. Tetapi yang mengena ini berarti masuk sampai ke dalam hati Yesus.
adalah pribadi Maria. Di sini kita akan belajar sama-sama dalam hal apakah yang membuat Maria mengerti hatinya Tuhan. Ini juga menggambarkan dalam kehidupan kita ya. Yang pertama yaitu karena Maria terus membangun hubungannya yang karib dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke-10, ini sudah biasa kita baca ya. Di dalam ayat yang ke-39 di situ dikatakan bahwa perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, di sini terus mendengarkan perkataannya. Kata terus membangun hubungan, tadi saya katakan bahwa orang yang mengerti hatinya Tuhan, Maria mengerti hatinya Tuhan karena Maria terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Kata terus membangun hubungan dengan Tuhan itu berarti tetap. Tidak pernah berhenti dengan keadaan, kondisi, situasi apapun. Mau dalam keadaan baik, mau dalam keadaan tidak baik, mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan berduka. Maria terus membangun hubungannya dengan Tuhan. Enggak peduli keadaan apapun yang terjadi. Bahkan di dalam ayat 42 dikatakan bahwa Yesus mengatakan kepada Marta bahwa tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Maria memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, arti katanya yang bernilai kekal bagi Tuhan. Ini menggambarkan bahwa apa? Maria membangun hubungannya dengan Tuhan, dengan menerima Tuhan. Maria memprioritaskan hidupnya hanya untuk Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang penting bagi Maria selain Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Tuhan datang dan Marta yang menemui Yesus pada waktu itu, yang mempersilahkan Yesus masuk ke rumahnya. Tetapi apa respon daripada Maria saat melihat Yesus? Maria tidak banyak cakap. Maria tidak banyak berkomentar apapun. Tetapi Maria langsung duduk dekat kaki Yesus. Orang yang biasanya duduk di bawah kaki, itu enggak, kalau duduk dekat kaki Yesus itu menggambarkan berarti dia tidak setara loh ya. Berarti mungkin Maria ada di bawah, Yesus ada di kursi. Jadi caranya akrab, caranya dekat. Kalau tidak ada hubungan yang dekat dan akrab Maria dengan Yesus, enggak mungkin deh Maria langsung cuk duduk di depan kaki Yesus, enggak mungkin. Ini karena sudah ada hubungan terus menerus di dalam kehidupan Maria pada waktu itu. Dan kita juga bisa lihat itu terbukti, terlihat pada waktu Lazarus dibangkitkan. Bukti bahwa Maria memiliki hubungan yang luar biasa dengan Yesus pada saat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-33 dan 35. Kalau Bapak Ibu baca di situ di dalam Yohanes ya, sebentar. Dikatakan bahwa saat Maria melihat Yesus pada waktu itu, saat Yesus sudah datang, sudah ada di Betania dan sudah mendengar kabar tentang kematian daripada Lazarus, Marta menemui Yesus. Dan begitu Maria pun tahu, akhirnya Maria cepat-cepat waktu diberitahukan oleh Marta, Maria pun cepat menemui Yesus. Tetapi di sini kita lihat bahwa hubungannya luar biasa, di mana saat Yesus melihat Maria, maka Maria itu menangis, sedang menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu mereka juga sementara lagi menangis dan sedih. Tetapi di situ kita melihat bahwa Yesus langsung maskul hatinya. Lebih baik dibacakan dulu ya supaya lebih enak ya. Yohanes, kita lihat di sini ayat yang ke-33, saya bacakan ya ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka maskullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata. Maskul hati Yesus begitu melihat Maria.
Kata Mazgul di sini sedih hatinya, sangat terharu dan dia ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria pada waktu itu. Ini menggambarkan hubungan yang luar biasa. Sehingga dikatakan juga di dalam ayat yang ke-35, maka menangislah Yesus. Menangisnya Yesus ini bukan karena Lazarus yang mati, tapi karena Yesus merasa begitu dekatnya dengan Maria. Yesus begitu merasakan apa yang dirasakan oleh Maria, membuat Yesus pun terharu, membuat Yesus pun perih, membuat Yesus pun merasakan apa yang dirasakan oleh Maria. Ini menggambarkan hubungan kedekatan Bapak Ibu. Orang yang mengalami hubungan kedekatan dengan Tuhan, apa yang kita rasakan Tuhan pun rasakan. Dan apa yang Tuhan rasakan kita pun akan rasakan. Karena kita sama-sama saling mengerti. Ini yang tidak dialami oleh Marta dan Lazarus. Bahkan kita melihat di selanjutnya di dalam Lukas tadi bahwa Maria tidak melewatkan kesempatan yang ada. Dia terus mendengarkan setiap perkataan Yesus ini. Seseorang kalau dengarkan pembicaraan atau perkataan atau khotbah, mungkin 15 menit masih tenang, ya kan? Setengah jam sudah mulai mungkin goyang-goyang. 1 jam mungkin ke toilet atau bagaimana. Tetapi di sini kita melihat bahwa betapa luar biasanya Maria menggunakan kesempatan itu tidak dilewatkan sedikit pun. Yesus berbicara, Yesus mengajar. Maria responnya apa? Tetap mendengarkan dengan tidak bosan, dengan tidak lelah, dengan tidak hilang fokus dalam mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus pada waktu itu. Luar biasa Bapak Ibu. Orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak peduli keadaan apapun yang dialami oleh Maria. Tidak peduli bagaimana keadaan situasi rumahnya pada waktu itu. Tidak peduli dengan keadaan perkataan dari Marta pada waktu itu. Dan mungkin ada murid-murid Yesus yang bersama-sama Yesus datang ke rumah Marta pada waktu itu. Mungkin mereka lagi berbincang dan sebagainya, tetapi fokus Maria hanya tertuju kepada setiap perkataan dari Yesus. Bapak Ibu yang saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa mengerti hati Tuhan, perlu sekali kita membangun hubungan terus dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan bukan 1 jam saja. Membangun hubungan dengan Tuhan bukan pada waktu kita lagi tenang. Membangun hubungan dengan Tuhan bukan karena situasi kondisi yang aman, yang nyaman sehingga kita langsung membangun hubungan, tidak. Tetapi membangun hubungan dengan Tuhan di sini adalah di setiap kondisi keadaan apapun. Baik atau tidak baik waktunya, kita ada di tengah-tengah orang-orang sekalipun, kita terus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Yang tidak pernah melewatkan kesempatan dalam hidupnya setiap saat dan setiap waktu untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan. Ingat, membangun hubungan dengan Tuhan bukan hanya ukurannya ada di dalam jam doa. Sehingga saat engkau keluar dari kamarmu, engkau sudah bebas. Seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, salah. Tetapi seluruh kehidupan kita prioritaskan untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Itu yang, dan di dalam Mazmur pasal 25 ayat 14 katakan apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Luar biasa orang yang karib dengan Tuhan, yang terus membangun hubungan dengan Tuhan. Maka setiap perjanjiannya diberitahukan, arti katanya kita mengerti segala sesuatunya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang mengerti hatinya Tuhan. Mengapa Maria dikatakan dia mengerti hatinya Tuhan? Karena Maria sangat menghormati Tuhan.
berbicara tentang menghormati Tuhan bukan hanya lewat bibir, pujian, hormat bagi anak Allah, atau pujian yang lain yang pengagungan, penghormatan, bukan hanya lewat lidah kita, bibir kita. Tetapi penghormatan kepada Allah ini ditunjukkan lewat seluruh aspek kehidupan kita. Dan ini terbukti yang terjadi di dalam kehidupan Maria. Kalau kita melihat tadi di dalam Lukas pasal yang ke-10, di situ dikatakan bahwa Maria saat Yesus bertamu ke rumahnya, kita kembali ya. Saat Yesus bertamu ke rumahnya, ini membuktikan mengapa Maria itu mengerti hatinya Tuhan, karena Maria sangat menghormati Tuhan. Ini dibuktikan lewat waktu Yesus datang bertamu ke rumah Maria. Maria sebagai seorang tuan rumah, saat dia tahu bahwa yang bertamu di rumahnya adalah Yesus, nih perhatikan, adalah Tuhan yang agung, Raja yang mulia, maka penghormatan daripada Maria ini luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada seorang tamu yang datang di rumah kita yang betul-betul kita hormati, yang betul-betul kita hargai, pastinya kita nggak ninggalkan dia dong. Kita nggak enak ninggalin dia sungkan. Kita harus terus menemani dia. Gitu. Kita harus terus menemani dia. Kita tidak memikirkan apa lagi. Atau kita begitu tamu itu datang mungkin kita sudah bisa beritahukan sama orang di rumah atau mungkin yang punya pembantu mengingatkan bahwa nanti kalau ada saat saya lagi berbicara tolong ya siapkan minum dan sebagainya. Maria ini menunjukkan sikap yang sangat hormat dengan Yesus dengan tidak meninggalkan Yesus sedikit pun. Dia menghargai kedatangan Yesus ke rumahnya adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi Maria. Ini. Bahwa betapa siapa sih dia ini? Seorang yang tidak ada apa-apanya. Seorang yang tidak mempunyai sesuatu. Tetapi Yesus kok mau capek-capek datang di rumahnya itu loh. Seorang yang agung. Seorang yang dihormati. Tapi Yesus mau bertandang di rumahnya. Dan rasa penghormatan Maria dengan tidak meninggalkan Yesus sedikit pun. Dia tetap ada di depan Yesus. Dia tetap setia mendengarkan setiap perkataan Yesus. Sudahkah kita seperti ini? Saat Yesus ada di dalam hatimu. Apakah kita mau menjauh? Apakah kita mau biarkan? Yesus mengetuk-ngetuk pintu hati kita pun kita gak buka. Yesus sudah sering datang menyapa kita mungkin lewat kebenaran firman Allah. Tetapi kita menutup diri. Kita tidak menghargai. Kita tidak menghormati Yesus secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu ada yang berkelit atau ada anak muda yang berkelit katakan kalau sekarang kan Yesusnya nggak dilihat. Kalau waktu itu kan Maria langsung lihat mukanya Yesus. Tidak, penghormatan itu bukan karena melihat atau tidak melihat. Nah, dan yang kedua kita lihat bagaimana Maria betul-betul menghormati dan menghargai Yesus. Saat kematian Lazarus, kalau Bapak Ibu baca tadi di dalam Yohanes 11 ayat 39 dikatakan bahwa Maria sedikit pun tidak meragukan setiap perkataan Yesus. Orang yang setia mendengarkan perkataan Yesus, orang yang setia mendengarkan pengajaran kebenaran dan dimasukkan di dalam hidupnya, dan firman itu bertumbuh di dalam hidupnya, maka sedetik pun dia tidak pernah meragukan. Dia tetap percaya kepada kebenaran itu. Dan itu dibuktikan oleh Maria saat Yesus memerintahkan kepada orang yang ada di situ pada waktu itu di kubur itu, bahwa angkat batu itu. Sedetik pun tidak ada keluar keraguan di dalam mulut Maria. Tetapi Marta katakan apa? Sudah bau. Dia sudah bau. Lazarus sudah bau karena sudah mati 4 hari. Tetapi berbeda sekali dengan Maria. Maria tidak ada komentar apapun. Dia percaya bahwa saat Yesus datang,
Saat Yesus hadir di kubur itu dan Yesus berkata apapun, Maria percaya akan perkataan Yesus. Ini menandakan bahwa Maria menghormati Tuhan. Kepercayaannya membuat dia tidak meragukan Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan membuat dia tidak menghina Tuhan dengan meragukan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Ini akibat apa? Karena akibat orang yang mau duduk menerima kebenaran, hidup bertumbuh di dalam kebenaran, sehingga dia bisa buktikan sikap hidupnya yang terus mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan di sini bukan hanya lewat kata-kata, tetapi dia taat akan perintah Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi kita jangan takut. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin saat Bapak, Ibu dan saya dan saudara terus kita melakukan kebenaran firman. Menghormati dia dengan taat akan kebenarannya. Dan kita lihat lagi bukti Maria menghormati Tuhan di dalam apa? Di dalam saat Yesus diurapi di Betania. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat 3. Dikatakan bahwa Maria saat menuangi minyak narwastu kepada Yesus, Maria menyekanya dengan apa? Menyekanya dengan rambutnya di kaki Yesus. Kita tahu bahwa seorang wanita pada zaman dulu itu tidak boleh rambutnya terurai dan terbuka. Karena itu suatu kehinaan bagi seorang wanita. Bahkan kalau saya baca di buku itu, kalau wanita-wanita Timur Tengah yang terhormat, yang betul-betul terhormat, dia tidak boleh membuka kerudungnya dan tidak boleh mengurai rambutnya, karena itu sebuah penghinaan. Tetapi di sini karena rasa hormatnya kepada Kristus, kepada Yesus, Maria tidak memperdulikan keberadaan dirinya. Ini bahwa betapa dia menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia mau melakukan itu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Dengan cara apa? Dia melap kaki Yesus, menyekanya dengan rambutnya. Dia tidak peduli dengan apa kata orang pada waktu ini. Itu menggambarkan bahwa kehidupan orang yang menghormati Tuhan tidak peduli dengan keadaan apapun. Dia hanya terus hidupnya dipersembahkan untuk menghormati Tuhan. Dan orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan dengan menjaga sikap dan perbuatannya, mempercayai Tuhan, taat akan perintahnya, dan tidak memperdulikan keberadaannya seperti apapun. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya tidak lebih jauh Bapak Ibu ya. Yang ketiga, mengapa Maria dikatakan adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan? Karena Maria tahu menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh sikap hidupnya dan perbuatannya. Orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Kalau anak-anak muda, contohnya anak-anak muda, kalau engkau tahu mengerti hati papa mamamu, maka engkau akan menyenangkan mereka. Itu kan? Pastinya seperti itu. Kalau engkau mengerti, oh papaku itu walaupun dia suka ngomel, menegur dengan kasar, menegur dengan tegas, tetapi papaku itu sebenarnya lembut hatinya. Nah itu. Sehingga saat kita meresponi setiap teguran orang tua, kita enggak langsung marah. Kita enggak langsung bersungut-sungut. Kita enggak langsung meninggalkan dia. Tetapi kita tahu menyenangkan dia. Sekalipun papaku marah, aku akan terus melakukan kebaikan. Karena aku tahu setiap apapun itu, papaku selalu memberikan yang terbaik. Apalagi dengan Tuhan kita. Maria mengerti banget. Itu sebabnya di dalam sikapnya, kalau kita lihat sikap, saya tadi katakan Maria tahu menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh sikap hidupnya dan perbuatannya. Ini sikapnya dulu kita lihat. Sikap Maria yang menyenangkan hati Tuhan, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-10 tadi, di dalam ayat 40 dikatakan apa? Maria memilih diam saat Marta mengeluhkan sikap Maria yang tidak membantunya bekerja. Ini
Ini adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan loh Bapak Ibu. Dengan memilih diam. Bisa aja Maria ngomong gini, nanti aja dah pekerjaannya kan aku mau duduk-duduk dengan Tuhan dulu. Tapi tidak dilakukan itu. Dia tidak membalas, dia tidak meresponi. Tetapi dia tetap tenang. Mengarahkan pandangannya, fokusnya kepada Tuhan. Ini. Dan yang kedua kita melihat sikap Maria yang betul-betul menyenangkan Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 3 sampai 4 dan yang 7. Dikatakan di situ Maria kembali memilih diam. Ini. Saat apa? Saat Yudas menegurnya. Dia tidak terganggu sedikit pun dengan perkataan Yudas. Yang mengeluhkan sikap Maria yang mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, yang minyak yang murni itu hanya untuk diberikan di kaki Yesus. Maria bisa saja komplain, bisa saja dia katakan begini, loh itu kan hak saya, minyak saya, duit saya pakai beli, bisa kan begitu? Tetapi itu tidak dilakukan Maria. Maria tetap diam 1000 bahasa. Dia tidak peduli komentar Marta. Dia tidak peduli komentar Yudas. Yang penting hati Tuhan dia senangkan. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saat kita mendengarkan komentar yang tidak baik datang dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadi Maria yang mengerti hati Tuhan? Dengan kita menyenangkan Tuhan lewat sikap kita. Mungkin kita mendengar orang berkomentar jelek tentang kita. Jangan biarkan hatiku dan hatimu rusak. Jangan merasa harga dirimu sudah jatuh. Tetapi kita mau belajar seperti Maria. Yang betul-betul dia diam. Diam di sini bukan berarti hatinya tidak tulus, tetapi dia tulus diamnya. Karena dia lakukan semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat sikap hidupnya dia jaga. Ini karena apa? Karena dia terus membangun hubungan dengan Tuhan. Karena firman yang ada di dalam dirinya itu bertumbuh. Dan dia mengalami firman itu sehingga dia mampu untuk menjadi pribadi-pribadi yang tetap tenang saat menghadapi apapun. Kita belajar. Mungkin kadang-kadang ada orang yang suka nyelekit. Mungkin dia bercanda tapi nyelekit. Belajar terima itu. Belajar berdiam. Tidak mau berkomentar. Nah yang kedua dikatakan bahwa Maria tahu menyenangkan hati Tuhan. Lewat apa? Lewat perbuatannya. Perbuatannya tadi itu apa? Dia membuktikan bahwa betapa dia besar kasihnya kepada Tuhan. Dengan tidak memikirkan betapa mahal harga dari minyak narwastu yang murni itu. Dia tidak memikirkan untung ruginya untuk memberikan memberikan minyak itu di kaki Yesus. Dia tidak memikirkan kesan-kesan orang yang ada di sekitarnya saat dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia tidak pikirkan itu. Maria memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mengungkapkan pengabdiannya kepada Yesus. Pengabdian Maria kepada Yesus merupakan hal yang sangat mengena di hati Yesus. Tidak hitung-hitungan. Tidak memikirkan untung ruginya untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia mau tetap berjuang karena saya percaya minyak narwastu yang begitu mahal yang dimiliki oleh Maria. Minyak ini biasa digunakan untuk pengantin wanita pada saat akan menikah. Saya nggak tahu, nggak diceritakan di dalam Alkitab bagaimana upaya Maria di dalam mendapatkan minyak narwastu ini. Mungkin dia sudah kumpulkan uangnya dari jauh-jauh hari karena harganya yang sangat mahal. Tetapi tidak kebetulan saat Yesus ada di Betania, dia memberikan. Arti katanya apa? Memang dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Dia tidak peduli dengan harga, dia tidak peduli dengan perjuangan, dia tidak peduli dengan kelelahannya. Yang penting hati Tuhan senang. Ini loh. Saya tidak berbicara tentang pengorbanan uang di sini.
Tetapi semua pengorbanan itu, baik perjuangan yang dia lakukan, ini menggambarkan bahwa dia ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena Maria mengerti Yesus, menyenangkan hati Yesus lewat seluruh hidupnya. Daripada siapa? Daripada murid-muridnya yang ada, yang senantiasa berjalan bersama-sama, menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Tetapi mereka tidak mengerti. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan bahwa sebenarnya Maria mempersiapkan hari penguburan Yesus. Dia mengerti. Sekalipun tidak ada orang yang memberitahukan, tapi dia mampu menangkap apa yang akan terjadi. Ini loh Bapak Ibu, orang yang mengerti hatinya Tuhan. Dia lakukan apapun itu karena apa? Dia mampu menangkap isi hati Tuhan di dalam hidupnya. Kehidupan saya dan saudara. Lewat kebenaran firman pada siang hari ini. Bahwa orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang terus mau membangun hubungannya dengan Tuhan. Seperti apapun kesibukan saya dan saudara. Waktu yang diberikan Tuhan 24 jam. Mari gunakan untuk membangun hubunganmu dan hubunganku dengan Tuhan terus ada. Membangun hubungan dengan Tuhan lewat pekerjaanmu. Lewat segala aktivitasmu. Lewat segala kegiatan kita. Kita terus membangun hubungan dengan Tuhan. Dan apa tadi? Dan orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan di sini bukan lewat kata-kata, bukan lewat pujian saja, tetapi menghormati Tuhan lewat sikap hidupnya, menjaga hidupnya yang terus hidup di dalam kehendaknya Tuhan dengan cara mempercayai. Percaya berarti dia mentaati setiap apa yang dikatakan oleh kebenaran. Dan yang ketiga tadi, orang yang mengerti hatinya Tuhan adalah orang yang tahu menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran pada saat pagi ini tidak kebetulan datang. Siapapun kita, baik kita sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak muda, mari kita berjuang. Berjuang untuk mengerti hatinya Tuhan. Berjuang untuk mengerti apa yang Tuhan suka. Sehingga saatnya kita berjuang. Dan saat kita berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan pun tersenyum dan bersuka cita melihat kehidupan kita. Sama seperti orang tua. Kalau kita berusaha untuk mengerti hati mereka, maka orang tua kita akan tersenyum dengan kita. Orang tua kita akan bergembira dengan keadaan kita. Dan orang tua kita akan katakan apa? Aku beruntung mempunyai engkau sebagai anak. Demikian dengan Tuhan. Saat kita mau mengerti hati Tuhan, maka Tuhan katakan apa? Bahwa engkau kukasih, aku berkenan kepadamu. Tetapi saat kita tidak mau mengerti hatinya Tuhan, kita menolak menyenangkan hati Tuhan, kita tidak hidup di dalam kehendaknya, maka Tuhan katakan apa? Enyalah engkau si pembuat kejahatan. Mana yang kita pilih? Kita mau pilih berkenan dan Tuhan tersenyum, atau kita mau memilih untuk ditolak Tuhan? Semuanya ada pada saya dan saudara. Kitalah yang memilih yang terbaik untuk mengerti hatinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kebenaran firman Allah. Dan di kesempatan pagi ini juga saya selaku hamba Tuhan menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Supardi yang Tuhan tambahkan usianya di tanggal 8 kemarin. Biarlah usia yang bertambah semakin setia dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan, dan semakin berjuang sampai pada akhir finish kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang ada pada pagi ini. Saya percaya kita tetap bersemangat dan tetap sehat di dalam Tuhan. Shalom.